Hmm, Kelas A itu totalnya ada berapa? Lupa melulu nih saya. 2A ada berapa 2A? Izin Ibu, Berapa? ada 43 Ibu. 2B? Untuk kelas 2B ada 39, Ibu. RKI? Izin menjawab Ibu, kelas RKI 39, Ibu. 39. Iya, Ibu. 18, 21. 121 ya totalnya. Masih ada yang belum join? Siapa? Si Pen mungkin bisa ngecek dulu. Sudah diskusi atau baca lagi tentang EBP? Izin menjawab Ibu, sudah Ibu. Review sebentar ya. Kata kunci dari EBP itu apa? Ayo bebas, siapa yang mau jawab? Kata kunci dari EBP, kalau melihat dari definisinya, itu ada apa saja komponen-komponennya yang penting? Izin menjawab bukti, Ibu. Bukti, terus Izin menjawab, Ibu, preferensi pasien, preferensi pasien, terus penilaian klinis atau penilaian ekspertisi dari perawat yang ahli. yang expert ya. Jadi ada yang pertama ada menggunakan bukti, yang kedua berhubungan dengan expert atau keahlian klinis seorang perawat, kemudian ada apa tadi? Preferensi pasien atau nilai-nilai pasien ya. Semuanya itu digunakan untuk apa? Bukti-bukti pendapat dari expert, kemudian nilai-nilai pasien, itu sebetulnya untuk apa? Menuntun kita untuk apa? Izin menjawab pengambilan keputusan, Ibu. Ya, untuk ngambil keputusan. Jadi, dalam pengambilan keputusan dalam rangka memberikan asuhan keperawatan ke pasien, tidak serta-merta tidak serta-merta apa yang diminta oleh pasien atau apa yang dikatakan oleh seorang ahli yang dianggap ahli ya. Tetapi harus ada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga selain tadi pendapat seorang expert dan juga melihat nilai-nilai atau kebutuhan pasien, itulah yang dijadikan pegangan kita harusnya untuk mengambil keputusan dalam rangka efektif, efisien dalam pemberian asuhan keperawatan. Kalau melihat sejarahnya, sebetulnya siapa sih yang menemukan pertama ya terkait dengan evidence based practice ini, bahwa apa namanya
bahwa pengambilan keputusan itu harus berbasis bukti dan juga tadi ada expert, kemudian ada nilai-nilai atau keadaan si pasien, itu menurut siapa tuh? Izin menjawab Ibu, Dr. Archie Cochrane, Ibu. Yang lain? Gordon Guyot, Ibu. Katanya udah baca, gimana sih? Kalau Cochrane apa sih? Cochrane itu apa? Inti dari si Cochrane itu apa? Dia menemukan apa terkait dengan EBP ini? Hmm? Terkait EBP, si Cochrane ini menemukan apa sih awalnya? Izin menjawab Ibu, ribuan bayi lahir prematur Ibu dengan berat badan bayinya rendah sehingga bayi meninggal dengan sia-sia. Artinya apa? Dari kasus yang dia temukan, menurut si Cochrane itu apa? Perawatan yang tidak didasarkan pada Bukti yang terbaik gitu, Ibu. tinjauan sistematis bukti klinis. Itu menurut si Cochrane. Kemudian kalau dilihat dari level atau hierarki atau tingkatan ya, hierarki evidence, itu rentang buktinya kan ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi. Kalau diurutin dari yang paling rendah itu apa? Izin menjawab laporan fenomena, Ibu. Atau kejadian Laporan yang ditemui. fenomena. Fenomena itu kan misalnya nih nanti kalian disuruh bikin skripsi ya. Sebelum membuat apa metode penelitiannya apa, itu kan kalian harus bikin pendahuluannya dulu ya, atau latar belakang kenapa kalian mengambil tentang hal itu gitu. Nah, latar belakang dari satu proposal yang akan kita buat itu harusnya berisi fenomena atau kejadian yang kita temui sehari-hari. Jadi mulai dari sekarang nih, mulai dari sekarang kalian harus peka apa sih yang terjadi di sekitar kalian, tapi kaitkan dengan kan nanti kalian akan melakukan pembuatan skripsi ya, yang ke arah membuat penelitian, tapi harus dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang sekarang harus kita lakukan. Jadi jangan misalnya udah tahu nih langkah-langkah untuk menyusun penelitian itu nanti pendekatannya menggunakan EBP. Kalian harus tahu fenomenanya apa, kejadian-kejadian yang kita temui sehari-hari. Yang sekarang ini dituntut oleh pemerintah itu adalah yang pertama, kasus-kasus terkait dengan stroke, dengan DM, dengan jantung, dengan kanker, kasus urologi, stunting, TB, KIA. Nah, nanti untuk skripsinya itu arahkan ke sana supaya kalian tidak dibulak-balik nanti disuruh ganti sama pembimbing ya. Tapi sambil dilihat nih, karena kalian masih tingkat 2, apakah kebijakannya nanti berubah? Penyakit-penyakit yang harus kita teliti supaya ditemukan cara pencegahan atau pengobatannya seperti apa nanti pada saat kalian akan memulai skripsi. Tapi cara yang bisa kalian lakukan sekarang ini dengan memperhatikan fenomena atau kejadian-kejadian yang kita temui sehari-hari. Itu yang level paling rendah. Ya, level paling rendah untuk mendapatkan evidence. Kemudian yang kedua apa? Menjawab Ibu studi kasus. Studi kasus. Selanjutnya? Izin menjawab Ibu studi lapangan, Ibu. Studi lapangan atau laporan deskripsi, kemudian studi percobaan ya dengan menggunakan teknik pengambilan sampelnya random, kemudian dengan menggunakan pembanding selanjutnya ya, dan yang terakhir adalah systemic review. Itu adalah tingkatan mulai dari rendah sampai ke paling tinggi ya. Nah,
level untuk evidence based practice ini harus udah minimal kalian menghafal dulu deh sebelum kalian nanti melakukan. Tapi di balik penghafalan kalian harus memahami kalau fenomena itu apa, kalau studi kasus itu apa, kalau studi lapangan atau laporan deskriptif itu bentuknya kayak gimana, studi percobaan atau penggunaan teknik pengambilan sampel secara acak random ya, terus dengan ada pembanding dan juga ada systemic review. Nanti dibaca lagi ya, karena ke depan ini yang akan menjadi basis pegangan kalian pada saat melakukan penelitian. Harusnya sih memang belajar ini dulu, riset dulu, tapi ini kadung ya kalian pakai kurikulumnya kurikulum yang lama, jadi skripsinya diberikan setelah EBP. Tapi nanti dengan banyak sumber-sumber belajar kalian bisa cari ya bentuk-bentuk dari spesifikasi dari nomor tadi, studi kasus, studi laporan, kemudian studi percobaan dengan sampelnya random atau dengan adanya pembanding atau systemic review. Nah, kemudian ada model-model yang kemarin itu model-model evidence base itu ada apa aja? Izin menjawab Ibu, ada Iowa, ada John Hopkins, ada Achestar, ada Sackler Ibu. Kalau yang pendekatannya menggunakan pendekatan PICO, menurut siapa? Menjawab itu John Hopkins. Oke. Nah, yang terakhir langkah-langkah dalam melaksanakan EBP itu ada apa aja langkahnya? 1. Izin menjawab Ibu, meningkatkan keinginan pencarian, mengajukan PICO, melakukan penilaian kritis, melaksanakan evaluasi ciri atau data, mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis, evaluasi hasil, membagikan hasil dari EBP. Menghasilkan hasil dari EBP. Untuk kalau yang dimaksud dengan melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti itu apa? Ya. Izin menjawab, Ibu, critical thinking. Yang lain? Izin menjawab Ibu, definisi evidence based practice Ibu, practice. Kan tadi langkahnya yang pertama itu menentukan membuat pertanyaan yang bisa dijawab dengan menggunakan PICO. Yang kedua melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti. Melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti itu kan berarti harus dicari bukti yang terbaik kan? Nah, untuk mencari bukti yang terbaik itu caranya kayak gimana? Melakukan Bukti, kalau itu Menjawab, PICO Ibu. itu kan pertanyaan, kalau bukti Mungkin kayak menentukan basis data yang akan dipakai itu seperti apa, terus mencari istilah atau pertanyaan kata dalam basis datanya itu mau kayak gimana, terus memakai batas waktu tahun publikasinya, terus habis itu melakukan perbandingan penggunaan basis data dengan database yang lain, terus sama yang akhir itu melaksanakan penilaian atau evaluasi hasil yang didapatkan. ya, itu untuk mendapatkan bukti yang terbaik dengan cara melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti. Jangan keliru dengan langkah berikutnya. Langkah berikutnya melakukan atau melaksanakan evaluasi ciri atau data yang sudah diketahui ya. Jadi kita sudah melakukan tahap kedua, udah browsing, kemudian dapat jurnalnya yang kita anggap bagus, terus kita laksanakan evaluasi dari data yang sudah diketahui. Nanti biasanya
ini melakukan evaluasi itu kata kuncinya itu melakukan appraisal atau penilaian ya tentang eviden yang kita temukan. Nah, kuliah berikutnya nanti mungkin ini dengan Bu Titi. Kalau tadi yang langkah mencari bukti atau melakukan, harusnya sih mencari bukti ya, tapi ini ada yang kalian pegang definisi dari bukan definisi, langkah yang kalian pegang dari salah satu literatur. Memang ada yang menyampaikan melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti. Ini sebetulnya melakukan pencarian ya, melakukan pencarian terhadap bukti-bukti yang terbaik yang bisa kita dapat. Jadi melakukan penilaian kritis itu adalah bukti yang terbaik dengan cara menentukan basis yang akan dipakai ya, basis PubMed atau ScienceDirect atau Google Scholar, kemudian cari istilah dan seterusnya. Nah, kemudian setelah didapat jurnalnya itu, kalian harus lakukan evaluasi atau penilaian atau apresial dengan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Ya, kriteria-kriteria yang sudah ditentukan itu termasuk komponen-komponennya, misalnya dari pendahuluannya gimana, dari judulnya sesuai apa enggak, dari ringkasannya sesuai apa enggak, kemudian dari latar belakangnya sesuai apa enggak. Itu nanti ada formatnya untuk melakukan penilaian itu. Kemudian setelah dilakukan penilaian terhadap bukti yang kita peroleh, kita harus mengintegrasikan. Tadi bukti-bukti itu dari mana aja? Ada secara eksternal, ada secara internal ya. Yang harus kita gabungkan. Bukti-bukti itu yaitu yang hasil dari pencarian, jurnal-jurnal, kemudian kita integrasikan dengan pendapat dari siapa? Pakar atau ahli. Pendapat dari ahli atau pakar, kemudian dengan apa kan tadi udah disebutin di awal. Nilai pasien, Ibu. Ya, jadi dalam mengimplementasikan EBP harus mengintegrasikan bukti penilaian dengan informasi lainnya. Informasi itu bisa dari expert dan juga dari nilai-nilai atau kebutuhan pasien ya. Dan selanjutnya apa langkah berikutnya? Setelah kita mengintegrasikan, terus supaya efektif apa yang sudah kita dapatkan, apakah ada perubahan Evaluasi, atau Ibu. enggak, kita lakukan evaluasi hasil. Ya, evaluasi hasil ini dilakukan setelah kita terapkan evidence based practice-nya, adakah perubahan atau enggak. Ya, supaya kita bisa memahami apakah hasil yang sudah kita peroleh ini efektif atau tidak dalam penerapannya. Jadi kita harus lakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, penerapannya terus diapain? Untuk mengetahui untuk mengetahui keefektivitasannya kita lakukan evaluasi. Setelah ternyata efektif nih hasil temuannya sudah diterapkan efektif dan misalnya mudah untuk dilaksanakan dan sangat bermanfaat untuk kesembuhan si pasien. Kita lakukan diseminasi. Diseminasi itu apa sih? Menyebarluaskan. Jawab Ibu, menyebarluaskan hasilnya. Menyebarluaskan apa? Menyebarkan luaskan hasil EBP-nya Ibu. Kemana? Izin Ibu bisa oral presentasi, poster presentasi, ataupun small group presentasi seperti itu Ibu. Presentasi kemana?
Izin menjawab Ibu, ke pelayanan perawatan bukan Ibu. Bisa didiseminasi. Tenaga Ya, misalnya dipanggil semua tenaga kesehatan yang berkecimpung dalam memberikan asuhan keperawatan dalam satu momen. Dipanggil semuanya, kemudian dipresentasikan hasil temuannya. Oke. Kemudian kemarin dari kelas 2A, kamu bisa memahami nggak antara level pembelajaran EBP dengan langkah-langkah? Kemarin yang nanya Elsa, yang jawab Iya, siapa? betul, kemarin? Ibu. Elsa udah bisa bedain? Sudah bisa, Ibu. Udah bisa ya, mana level, mana langkah-langkah. Nah, dari langkah-langkah EBP yang nanti mungkin dari segi bahasa mungkin ada perbedaan karena banyak literatur yang sudah membahas itu, tapi intinya ya bahwa yang pertama tadi apa? Kita harus menemukan apa dulu? Sebelum kita membuat pertanyaan yang bisa dijawab, kita harus mencari apa? Masalahnya Ibu yang perlu diselidiki. Masalahnya dalam bentuk Menjawab Ibu fenomenanya, Ibu. ya fenomena-fenomena ya atau kejadian-kejadian yang ada sekitar. Oke, sekarang kalian menuliskan jawabannya saja ya, A, B, C, D, atau E. Setelah itu, kalian nanti tuliskan nama, kelas, dan jawabannya. Misalnya, ini kan soalnya ada 10, nomor 1A, nomor 2B, nomor 3D, nomor 4C, nomor 5D. Nanti kalian nulisnya cuma gini doang, A, B, C, D, A, B, C, D, sampai 10. Terus nanti upload di chat ini, nama, kelas, dan jawabannya. Paham nggak? Ya, yang ada di chat ini nanti saya akan rekap, kemudian baru akan saya nilai. Oke? Siap nomor 1? Ditulis dulu di kertas jawabannya, nggak usah nulis apa-apa dulu. Di chatnya nggak usah nulis apa-apa dulu. Nanti kalau udah selesai kalian menulis, saya kasih kesempatan 1 menit untuk mengupload ke chat ini. Nama, kelas, dan jawabannya nomor 1 sampai 10. Nggak usah pakai angka ya, makainya gini aja nih misalnya. Saya tulis ya.
Tuh contohnya gitu ya. Paham? Jadi Paham, Ibu. tulis dulu di kertas. Selesai, hanya 10 menit ya. Oke, soal yang pertama. Pengambilan keputusan klinis berbasis bukti yang mengkombinasikan bukti penelitian dengan keahlian klinis dan keadaan unik dari masing-masing pasien adalah temuan dari ahli A. D.L. Sackett, B. Cochrane, C. Gordon, D. Rothwait, E. Campbell. Nomor 2, pernyataan yang kurang tepat untuk evidence-based practice adalah A. Tindakan yang teliti dan bertanggung jawab dengan menggunakan bukti. B. Berhubungan dengan keahlian klinis. C. Bertujuan untuk pengumpulan data. D. Berhubungan dengan nilai-nilai pasien. E. Tindakan untuk menuntun pengambilan keputusan dalam proses perawatan. Ini kenapa pesertanya jadi banyak, 125 nih. Ada yang minta bantuan ya? Siapa yang pakai 2 device? Izin menjawab, Ibu, saya pakai 2 device. Siapa lagi yang pakai 2 device? Harus jujur, kalau kuliah tuh harus Jawab, Bu. jujur. Saya memakai 2 device, Bu. Siapa lagi yang pakai 2 device? Kalau nggak jujur tuh kalian kalau nyuri-nyuri kesempatan, dosen tuh nggak akan ada yang betah sama kalian tuh, bawaannya pengen marah mulu jadinya. Nomor 3. Hierarki yang digunakan untuk mengatur kekuatan suatu eviden dari rentang bukti paling rendah hingga paling tinggi adalah nomor 1, nanti kalian tinggal urutkan ya. Nomor 1, studi kasus. Nomor 2, tulis ya, tulis pakai itu di kertas. 1, studi kasus. 2, laporan deskriptif. 3, studi percobaan dengan sampel acak. 4, laporan fana. 5, systematic review. 6, studi percobaan. Menggunakan kelompok acak. Yang tadi nomor 3, menggunakan kelompok pembanding ya. 1, studi kasus. 2, laporan deskriptif. 3, studi percobaan dengan kelompok pembanding. 4, laporan fenomena. 5, systematic review. 6, studi percobaan. Yang benar urutannya adalah A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, 4, 1, 2, 3, 6, 5. 4, 1, 2, 3, 6, 5. C, 4, 3, 5, 1, 2, 6. D, 4, 1, 2, 6, 3, 5. E, 1, 2, 4, 3, 6, 5. A,
1, 2, 3, 4, 5, 6. B, 4, 1, 2, 3, 6, 5. C, 4, 3, 5, 1, 2, 6. D, 4, 1, 2, 6, 3, 5. E, 1, 2, 4, 3, 6, 5. Lima, model EBP yang menyusun practice question menggunakan model A ya, A S-star model, B John Hopkins model, C IOWAE model, D Statler model, E semua benar. Nomor 6. Lihat di chat ya. Inquiry merupakan langkah dalam proses evidence based practice sebagai berikut. A. Meningkatkan keinginan pencarian. B. Mengajukan pertanyaan PIKO. C. Melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti. D. Evaluasi hasil setelah penerapan EBP pada perubahan praktek. E. Membagikan hasil dari EBP tersebut. Sudah? Izin Ibu, maaf, saya Maula dari kelas RKI. Izin Ibu, tadi nomor 4 belum dikasih tahu Ibu soalnya. Tadi langsung habis 3 yang urutan soal tadi itu, langsung ke nomor 5 Ibu. Ya, ini nomor 5 nih yang saya share nomor 5. Yang saya share nomor 5 ya. Sekarang nomor 6. Menentukan basis data yang akan dipakai, apakah PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, merupakan langkah dalam proses evidence practice sebagai berikut. Melakukan penilaian kritis terhadap bukti, melaksanakan evaluasi ciri data-data yang sudah diketahui, mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis, serta pilihan pasien untuk membuat kebutuhan klinis terbaik. Yang E, evaluasi hasil setelah penerapan EBP. Nomor 7.
Sebelum diterapkan ke pendidikan maupun ke dalam pelayanan klinis, perlu melaksanakan apresial tentang evidence yang ditemukan tersebut. Ini merupakan langkah dalam proses evidence-based practice sebagai berikut. A. Meningkatkan keinginan pencarian, mengajukan pertanyaan PIKO. C. Melakukan penilaian kritis. D. Melaksanakan evaluasi ciri atau data yang sudah diketahui. E. Mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis serta pilihan pasien untuk membuat keputusan klinis terbaik. Nomor 8. Dalam mencari jawaban untuk pertanyaan klinis yang muncul, diperlukan strategi yang efektif. Hal ini merupakan langkah dalam proses EBP, mengajukan pertanyaan, melakukan penilaian kritis, melaksanakan evaluasi ciri, mengintegrasikan bukti, evaluasi hasil setelah penerapan EBP. Nomor 9, untuk memahami keefektifan dari evidence yang sudah diterapkan dalam penelitian, merupakan langkah penting dalam proses EBP. A. Melakukan penilaian kritis. B. Melaksanakan evaluasi ciri. C. Mengintegrasikan bukti. D. Evaluasi hasil setelah penerapan evidence. E. Membagikan hasil dari EBP. Yang terakhir, 4 dasar etika penelitian yang digunakan dalam penerapan EBP adalah A. Menghormati orang. B. Manfaat. C. Tidak membahayakan subjek penelitian. D. Keadilan. E. Semua benar. Oke, silakan siap-siap. Saya akan menutup. Saya akan ngambil langsung ya. Nanti yang kelamaan saya tinggal. Tuliskan di chat seperti tadi, nama, kelas, dan jawaban kalian 1-10 tanpa angka. Silakan, saya tunggu sampai jam 3 menit deh. Sekarang jam 19.46, 19.49. Saya akan copas, dan yang ketinggalan saya nggak akan nilai. Nama, kelas, dan jawaban. Ayo. 2 menit lagi. Nanti kalau saya udah ambil, saya keluar, yang belum masuk, nggak ada nilainya ya. Akademik. Udah semester terakhir, semester 8. Nggak boleh ada yang 2 kali ya. Oke, 1 menit lagi.
Udah semua? Terakhir Ratu Fatimah. Terakhir Ratu Fatimah ya. Kamu Ratu Fatimah ada 2. Oke, terima kasih. Besok Bu, siapa yang masuk besok hari Kamis? Izin menjawab Ibu Prayatni. Ya udah, ntar diskusi lebih dalam lagi bagaimana cara membuat Piko. Apa yang sudah didiskusikan sekarang dan contoh yang sudah didiskusikan pada saat presentasi dipahami lagi ya. Jangan besok dari 0 lagi diskusi sama Bu Prayatni. Ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya dan mudah-mudahan nilainya ini bagus semua. Ini untuk menambah nilai UTS atau UAS untuk mata kuliah EBP. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.